Ya tadi. Siksa kubur, siksa neraka, siksa aku mas, siksa aku mas. Siksa. Sama orang tua aja dikening. Kalau di pacar belum suami udah udah sampai diendus, harumnya. Sampai diendus. 20 kali 8, ngestorin badannya ke 8 orang. Iya. Boleh mukul berapa kali? Loh, bebas. Kayak gitu. Tapi rata-rata ya maksudnya mereka cuman pengen memberikan efek jerak aja sih sebetulnya. Gak boleh muka? Muka malah sering. Tapi ada beberapa kali yang kita kena hukuman juga atas salahnya teman kita, bukan kita. Tapi rasa tanggung jawabnya. Atas karena teman. Ada yang namanya kayak bisa di Sultan, enggak, bangun dong. Enggak kayak gitu. Enggak gitu. Atau dipuk-puk dulu. Sultan. Enggak kayak gitu. Mas bangun. Minimal kalau mukul ini ada lemari kan atau lemarinya bangun. Enggak. Enggak. Oke, nggak usah panjang kali lebar, kita kenalin ada Sultan Fauzan. Oke, ini perkenalan berarti ya Mas ya? Kadang-kadang penontonnya rada berlebihan sih. Sebenarnya nggak harus sampai kayak marsupilami kan sebenarnya. Sultan, apa kabar Sultan? Oke, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Kalau vibes ngobrol sama kamu tuh kayak bawaannya mau ganti baju koko ya. Oh, iya. Ada busana muslim nggak di bawah? Sarung ya? Apa saya kurang menyesuaikan? Enggak sih. Ya, akunya aja yang terlalu berandal. Sarung sebenarnya cocok loh. Nongkrong itu paling enak. Paling enak itu pakai sarung nggak? Masuk. Lebih kayak nggak ada beban aja, kayak lebih luas ya. Iya. Tapi harus selalu bisa. Sudah. Sehatan. Alhamdulillah Mas. Jadi dari mana ini kamu tadi? Dari kampus? Iya, enggak sih sebetulnya nggak ke kampus dulu. Tapi maksudnya ke survei ke tempat. Ada acara di kampus? Iya, acara kampus juga acara maksudnya. Kampus. Kayak itu. Sultan ini, kamu kelahiran berapa ya tanya? Kayak muda Saya banget. kebetulan 2002. 2002. Tapi mukanya mendustai itu. Enggak sih. Enggak kayak ya. 94. lebih parah ya. Kalau orang nggak kenal Sultan sama aku lebih tua mana coba? Oh iya. Aku berharap kan kayak tua Sultan Mas ini. Tapi ngomong-ngomong tua kayak gini Mas, pernah waktu itu kan sebelum kayak gini ya, itu kan brewoknya pernah full. Oke, full brewok itu tuh kayak beberapa kali dipanggil bapak pernah. Oh iya serius? Om pernah kayak gitu. Ya kalau om oke lah kalau Oke, om pernah. Tapi bapak itu pernah. Makanya kayak agak muda sedikit. Tapi kamu memang ada Memang ada. apa? Gen brewok gitu ada? Kalau gen sih nggak ada, Nggak ada. maksudnya kayak gitu. Tapi Gimana ada gen? Iya kan, gen kan? Gagal banget ini. Apa terusan? Maksudnya turunan. oh kalau turunan nggak ada. Gen. Sempet dipanggil bapak sama orang. Iya, sempet dipanggil bapak. Dewasa, bapak kan bukan berarti tua kan? Bapak Ebel berarti ya. Bapak Ebel dari Bapak Ebel. Kamu aslinya Jawa Barat? Saya asli Jawa Barat, Banten. Kayak gitu, lahir di kota Banten. Banten? Ya. Provinsi Dewi. Provinsi Banten. Nah, provinsi Banten, bukan provinsi Jawa Barat. Ya, beda. Oh, Banten itu provinsi sendiri. Provinsi Banten. Mungkin awalnya dulu tuh gabung Jawa Barat, tapi dia misah tahun 2000-an kalau nggak salah tuh misah 2000. Karena udah nggak cocok. Ya. Udah beda prinsip. Nggak di aku. Oh, nggak dianggap. Oh, berarti dari Banten. Oke, iya, Kenapa dari untuk memilih ngerantau di Gresik? Pertama, sebetulnya nggak spesifik harus Gresik atau enggak. Awalnya itu pengennya cuman emang ngerantau. Karena emang dari SMP itu ngerantau, kayak gitu. Jadi sempat punya pemikiran, oh SMP di Bogor. Enggak, sebetulnya SMP ada di satu kota juga. Satu-satu, aku bingung. Iya kebenaran, SMP di satu kota tapi agak 2 jam dari rumah. Ya jauh dong. Ya 2 jam dari rumah, kemudian SMA ke Bogor, kayak gitu kan. Terus kayaknya abis SMA nih harus lebih jauh lagi, gitu. Banten, Bogor itu kayak sini Malang dah. Estimasi perjalanan kalau misalkan tol 3,5 jam. 3,5 Kayak jam. Kediri ya? Kalau Sini nggak Kediri. macet. Ya sini Malang ya?
Ya, kalau nggak macet ya kayak gitu 3,5 jam. Kenapa kok jauh-jauh itu kenapa? Karena emang suka ngantau. Iya, karena pertama kan suka ini. Tapi kalau misalkan memang agak ekstrimnya tuh, kalau misalkan lebih jauh tuh lebih berbakti. Hah? Iya. Kalau saya maksudnya untuk diri saya pribadi. Gitu. Semakin jauh kita merantau, Iya, semakin berbakti. Semakin berbakti. Karena ketika jauh itu ada rasa kangennya, ada rasa itunya. Maksudnya ada itunya. Tapi kalau misalkan deket tuh Rantau. kalau saya pribadi ya Mas ya kayak gitu. Nah. Kalau misalkan pribadi kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita ngelihat oh ya udahlah orang tua sehat-sehat aja, orang tua baik-baik aja kan. Jadi nggak ada ke-trigger untuk ngelakuin apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan jauh kan, oh gue udah jauh-jauh masa iya main-main kayak gitu loh maksudnya Mas. Oh. Ya kayak gitu. Jadi makin jauh makin berbakti. Makin Walaupun jauh. nggak tahu juga Kalau betul anak-anak gimana. makin jauh pula pendidikannya, kan? Kalau anak-anak di sini makin jauh juga kehidupannya gitu ya. Kalau kamu konsepnya semakin jauh, konteksnya semakin berbakti. Iya kayak gitu. Nggak, ini ajaran dari mana semakin jauh semakin berbakti? Nggak tahu ya itu dapat dari mana ya. Pokoknya mikirnya kayak gitu aja untuk pribadi. Karena takut menyia-nyiakan. Iya kayak gitu. Udah jauh-jauh dari keluarga, masa malu-malu? Iya, kan perjuangannya kan kelihatan banget kan, udah maksudnya perjuangan waktu, ngorbanin biaya, ngorbanin semuanya, kayak gitu kan, masa nggak disesuaikan dengan yang nggak sesuai. Tapi orang nggak diusir orang tua kan? Enggak. Biasanya kan kalau jauh-jauh gitu kan, bawaannya kayak, diusir gitu. Nah dari SMP. SD di Bogor tapi, SD di Banten. SD di Banten, tapi itu saya mulai kelas 5 pulang pergi pondok juga. Loh, SD kamu mondok? Mondok. SMP tapi mondok? di rumah, dekat rumah. Tapi nggak tidur di rumah. Masih satu daerah sama rumah. Ikut tetangga gitu ya? Enggak, beda ya? Iya, beda maksudnya. Beneran pondok? Kalau istilah Sundanya itu ngalong. Oh, santri kalong. Iya, santri kalong kayak gitu. Maksudnya ngalong. Gila. Itu dia santri banget. Oh, ada ya kayak gitu. Ada. Mulai dari kelas 5. Iya, dari kelas 5 kayak itu. Tapi aku pernah dengar katanya kemarin kalau kenapa pilihannya mondok karena ini orang tua juga nggak ngizinin untuk lingkungan di situ. Iya, betul. Karena memang orang tua itu tahu takut lingkungan kamu di situ. rumah kayak gitu. Jadi kayaknya anak saya nih kalau misalkan di lingkungan rumah nih nggak bisa menjaga diri ini gitu. Tapi jadi kejauhin. Biar teman-teman ngerti kenapa kok nggak bisa jaga diri, kenapa? Nggak bisa jaga diri karena banyak godaan kali ya. Maksudnya segala sumber godaan ada ya gitu maksudnya. Jadi di daerah lingkungan tempat tinggalnya si Fauzan ini, aku nggak mau panggil Sultan, panggil Oke. Fauzan. Fauzan. Karena memang orang rumah panggilnya Fauzan. Ya karena kita udah deket kan. Katanya kalau orang deket aja kan yang manggil Fauzan kan. Iya, aku udah deket kemarin. Oh? Ozan. Bener. Ah? Dipanggil Ozan. Kalau di rumah tuh ada yang manggil Papau, ada yang manggil Fauzan. Bapau. Papau. Iya. Fau. Oh, Fauzan. Ozan. Ya, jadi di lingkungan rumahnya itu adalah tempat kayak doli gitu. Iya gak sih? Kayak banyak prostitusi terjadi di situ. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi sebetulnya itu bukan orang situ. Bukan orang situ asli, pelakunya itu bukan orang situ gitu loh maksudnya. Oh, cuman banyak Iya, kayak gitu. betul. Dia keluar rumah aja ya mau main gini kayak Mas kelon Mas. Enggak bisa banyak kayak gitu. Tahu nggak artinya? Tahu di kelon. Oh iya. Itu udah ditawarin jadi dia nggak mau keluar lagi karena udah ngintip aman keluar rumah lagi 300.000 kok Mas. Api-api Mas kayak. Tapi kalau misalkan kayak itu kan rata-rata dia tuh tidak berulah untuk orang setempat. Sebetulnya dia cuma numpang hidup aja. Enggak, tapi kamu beneran tahu bahwa di lingkungan itu seperti itu. Loh, kita lagi main misalkan ya, atau kalau misalkan lagi begadang gitu ya, misalkan jam 1, jam 2. Ya itu mereka bukan cari, ada aja yang nggak jemput. Kadang kita juga ada tahu kayak drivernya gitu. Dan kamu ini ngasih tahu di situ gitu tempatnya enggak ya? Enggak, kita diem aja karena ya tadi juga kan maksudnya. Sebenarnya di sini juga pernah ada beneran. Bukan di sini ya, maksudnya di kota ini biar orang nggak ngerti kota mana. Di sini tuh ada di daerah sebelahnya Bank Mandiri di Kartini. Itu dulu sempat disebut julukannya itu adalah Gang Doli.
Beneran, aku pernah ngekos di sana. Oke. 4 tahun. Dan itu hampir sama kayaknya. Ada banyak yang ngekos kayak dijemputin sana sini, dan rata-rata ini loh pekerjanya yang waktu itu Halim masih biliar itu loh. Nah, itu ngekosnya di daerah situ banyak banget. Start from 400 kalau nggak salah. Maksudnya Tahu ya kos-kosannya, harganya. kos-kosan di situ itu start from 400. Oke. Full service tuh, Mas. Kos-kosannya. Enggak, ya cuman ada ya kipas, kamar mandinya tetap di luar, masih ya standar lah. Standar lah. Cuman ya rasanya tuh kayak ya rasa rumah sendiri. Oke. Enggak kayak rasa pacar gitu ya. Enggak. Itulah salah satu juga alasan untuk disuruh ngerantau. Enak nggak sih Tan hidup di mana? Pondok itu? Di pondok. Ada enak gak enaknya sih ya maksudnya, tapi di pondok yang terakhir itu enak. Katanya Saya kamu jamin ini enak. ya lulusan pondoknya ini apa? Apoy Wali itu. Oh, enggak selesai kayak gitu. Maksudnya nggak selesai? Nggak selesai karena apa namanya, berhenti di tengah jalan. Siapa? Saya nggak kuat. Duh, yang di apa nama pondoknya? Di Latansa Islamic Boarding School. Latansa Islamic Boarding School. Boarding School. Iya. Latansa Rata-rata kayak gitu. Islamic. Ini, Latansa. Pantesan ya sekolah yang kamu pilih Islamic loh, sampai kampus aja Islamic Indonesia. Itu internasional, Mas. Internasional. Oh iya ya? Iya. Nggak kelihatan soalnya internasionalnya. Aku kira itu I-nya itu Islamic loh. Universitas Internasional. Islamic Semen Indonesia. Oh bukan. Oh bukan dah. Oh bukan. Internasional. Sorry. Iya. Oh. Di Latansa itu tadi. Iya, di SMP. Latansa. SMP sampai kelas 2 semester 1. Kelas 2? Kelas 2 semester 1, kelas 2 SMP semester 1. Kenapa kok nggak selesai? Nakal kamu? Kabur. Kalau nakal sih alhamdulillah enggak ya, maksudnya kayak gitu. Karena saya nangis mulu. Jadi iya, karena nangis mulu Jauh dari rumah. sebetulnya enggak. Apa? Homesick ya, betul. Kalau anak sekarang homesick ya, maksudnya kayak kangen rumah mulu gitu kan. Iya, kangen rumah mulu. Iya, kayak gitu. Ya memang karena kangen rumah. Tapi itu ada baiknya juga loh, Mas, kalau misalkan menurut saya. Dengan kita kangen mulu tadi, kepikiran mulu, ya Berbakti alhamdulillah. itu tadi ya? Iya, kayak gitu. Dan itu bener-bener ada. Kayak gitu loh. Aku dulu nggak pernah diajarin kayak gitu, dan aku nggak relate dengan konsep semakin jauh kita semakin berbakti itu. Kayak cocok deh. Aku punya teman namanya Alif Najamuddin. Coba nanti semakin kamu jauh dari orang tua itu tandanya kamu semakin berbakti. Itu enggak berlaku semua orang ya, maksudnya kan itu kan untuk saya pribadi. Iya, tergantung Kayak kepribadiannya maksudnya. masing-masing. Iya, lah ya. betul. Kenapa tadi nggak lulus? Karena memang pertama sayanya aja yang lemah ya, maksudnya kayak Lemah? gitu. Lemah, Mas, kayak gitu. Lemah fisik, lemah mental kan kayak Lemah gitu. fisik, lemah mental. Iya. Kamu itu mondok apa main tinju? Lemah fisik, lemah. Tapi mental. realitanya ternyata kayak gitu. Makanya Main tinju? Apa? Maksudnya apa? Bukan. Mental. Perlu persiapan fisik, perlu persiapan mental juga gitu kan, karena kita itu hidup di lingkungan orang yang banyak kayak gitu kan. Kemudian ya kalau misalkan kita ada masalah ya udah kita sendiri hadapin kayak gitu, nggak bisa minta tolong ke siapa nggak bisa. Kayak Tapi gitu. memang katanya ya, dulu kan aku punya mas pupu lah. Mas pupu itu dia itu pondok gitu loh. Dia tuh kayak sering kabur-kaburan dari pondok ke rumah. Tapi gara-garanya itu kalau nggak bangun pagi tuh dikasihin loh apa yang rotan yang dibuatkan kasur itu loh. Iya, rotan. Penjalin atau apa sih bahasanya itu. Jadi kayak dipukul itu, terus juga dipukul. Jadi dia itu kabur. Tapi kalau semakin kaburnya itu pulang ke rumah, orang tua malah akan ngembaliin di pondoknya lagi kan. Iya, betul. Tapi apa ya namanya? Tadi ya disiplin. Awalnya juga tadi kan sebelum melakukan aksi yang seperti itu kan pasti dikasih tahu ya, maksudnya kayak itu dikasih tahu hukumannya, mungkin hukuman lisan dulu kan. Tapi kalau misalkan udah sampai kayak itu berarti kan itu udah berkali-kali gitu loh maksudnya. Ya jadi kalau misalkan waktu itu tuh kita tuh selalu dibilang kayak gini, kalian tuh manusia gitu, kalian tuh bukan kerbau. Kerbau itu ketika dipecut baru jalan, baru gerak ya kan. Tapi kalau misalkan kalian tuh masa iya sih harus dipecut dulu? Ini lebih parah. Masa iya kalian udah dipecut misalkan kayak gitu kan, masih dia udah kalian itu udah tindakan fisik tetap aja nggak berubah. Masih lebih bagus kerbau kan? Iya, berarti daripada masih- yang udah dipecut masih
nggak mau jalan kan. Iya, pecutnya fisik ya maksudnya kayak gitu kan. Iya, Iya Tuhan, kayak gitu. emang keren. Tapi emang waktu dulu tuh orang-orang maksudnya nggak cuma di pondok sih, maksudnya kayak gitu kan ya. Orang cuma ngaji di rumah, tapi kan maksudnya emang didikannya kayak gitu kan. Kalau misalkan kita salah, ya kena inilah. Oh enggak, orang tuamu aja, orang tuaku enggak kan. Sampai mukul tangan. Oh ya? Enggak, maksudnya waktu dulu kan pendidikan orang tua dulu tuh kayak gitu kan. Mukul tangan? Maksudnya Iya. kalau salah? Iya, kayak gitu. Berarti menurutmu dengan kekerasan yang seperti itu sebenarnya bagus untuk kedisiplinan? Ya, ada plus minusnya juga sih. Emang sekeras apa sih dunia pondok? Mungkin buat teman-teman yang tahu. Ini beneran, ada salah satu teman kru kita, itu kan juga lulusan pondok kan? Iya, betul. Ada si Arul sama si Haris. Kamu pondok mana, Haris? Nanda ya. Itu keras gak? Pondok kalian keras gak? Apa hal yang paling keras yang pernah kalian terima? Dipukul? Iya. Kayu kotak? Beraksi lah. Ini beneran dipukul. Terus apa sing kalian lakukan ketika kayak dapat gitu? Pulang kah? Ngadu kah? Enggak ya. Karena di doktrinnya seperti itu. Karena memang salah pertama ya tadi kan kata Mas emang salah kayak gitu. Tapi ada beberapa kali yang kita kena hukuman juga atas salahnya teman kita, bukan kita. Tapi Oh, iya? rasa tanggung jawabnya. Atas karena teman-teman? Iya. Ya apa emang? Contoh teman ngelakuin kayak gimana? Terus? Contoh itu apa namanya, misalkan waktu itu tuh kayak di bidang kebersihan ya Oke. maksudnya itu ada satu gedung nih, kita satu gedung ada 8 kamar dan tiap pekan itu kan kita ada pengumuman kamar terkotor ya maksudnya Setiap minggu? Iya, pekan Setiap tuh minggu, minggu oke. ya. Setiap minggu itu ada pengumuman kamar terkotor. Jadi kalau misalkan ada salah satu kamar yang kena kamar terkotor, itu yang nggak dihukum cuma kamar yang terkotor doang. Nggak cuma kamar terkotor yang dihukum, tapi satu gedung. Karena Meskipun nggak kotor, meskipun yang lainnya nggak kena. hanya gara-gara satu ruangan aja ya? Iya, karena pemikirannya kayak gini, kok bisa teman-teman kalian itu kamarnya masih kotor, sedangkan kalian nggak, berarti kalian nggak ngingetin teman kalian untuk membersihkan kamarnya dong. Nah itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke. Watawasau. Apa? Artinya aja langsung ada. Maksudnya saling mengingatkan akan kebaikan. Saling mengingatkan Maksudnya kayak gitu. akan kebaikan. Iya, kayak gitu kan. Tolong yang di ujung kalau mau tidur keluar aja, Mas. Berarti kena satu gedung. Kena, tapi ya walaupun awalnya kita mungkin dulu nggak terima ya, maksudnya kayak gitu kan, loh kan gue nggak ngapain gitu loh, maksudnya kan gue udah berusaha mungkin untuk diri gue sendiri, ya tapi ternyata itu ketika sekarang mengingatkan itu perlu kayak gitu loh. Hukumannya diapain, Tan? Hukumannya itu, aduh, diapain ya? Ya paling bertingkat kayak gitu kan, bertingkat kayak gitu. contoh. Awalnya ya mungkin ada yang disuruh bersih-bersih lagi kayak gitu, bersih-bersih sampai malam, ada yang sampai mungkin dikumpulin di satu ruangan. Bersih-bersih sampai malam? Iya. Oh berarti kalau ada bersih-bersih satu sampai area atau ruangan itu tadi yang kotor dihukumnya satu gedung malam. Satu gedung. dan disuruh bersih-bersih sampai Sampai malam. Sampai malam. Maksudnya sampai maksimal mungkin kayak gitu loh, maksudnya kayak gitu. Karena itu saya nggak kuat. oh karena itu gak kuat. Wah, ya udah wes jangan wes, berarti nanti takut gak kuat. Terus paling parah, katanya sempat pernah diajak tinju sama senior. Kalau diajak tinju kita diberikan ruang, kalau ini nggak diberikan. Berarti apa? Iya. Diajar sama senior. Ini nggak apa-apa ya berarti? Nggak apa-apa. Tapi sekarang sih udah enggak sih ya, udah enggak. Ini kan cuma sekedar kisah aja. Nanti kalau nanti untuk pihak pondok yang nggak terima bisa hubungin Sultan. Oh, enggak. Nggak. Nah ini hanya sekedar Kebetulan anak pemiliknya itu berkawan sama gini saya. kan. Berarti dia manggilnya Fauzan. Enggak berkawan juga, bukan gini juga, tapi kenal lah seenggaknya kayak gitu. Tapi ya memang ini dialami pribadi dan sebetulnya itu sesuatu yang menjadi kebanggaan juga ya. Kayak gitu. Dipukulin senior. Karena itu kita ngerasa kuat gitu loh, Mas. Kayak mana? Enggak kasusnya dulu gimana? Bisa dipukulin senior tuh gimana? Ini karena emang sekarang kan udah berlaku juga kan peraturan pesantren dan beberapa juga ini dulu disclaimer dulu ya. Iya, maksudnya kayak gitu kan. oke. Dan beberapa masih ada temen saya juga karena kan emang di sana dan itu udah nggak ada gitu karena mereka yang mengontrol itu gitu loh. Jadi waktu Mengurangi dulu ini hal-hal. mah gaya dulu lah, gaya pendidikan dulu ya, nggak di mana kan maksudnya kayak gitu. Gaya pendidikan dulu tuh kalau misalkan memang
ada sebuah kesalahan, ya tadi ya, kalau misalkan waktu itu kalau nggak salah satu kamar itu 20 orang. Satu kamar? Satu kamar 20 orang. Bayangin ya, satu kamar 20 orang ya. Kan tingkat 2 ya kalau nggak salah ya. Kamarnya? Ininya, apa namanya, kasurnya, ranjangnya. 20 orang. Berarti iya, kan 10 ranjang doang. Berarti lebih tepatnya bukan dapat kamar ya, dapat tempat tidur aja ya. Iya, betul. Kamu nyimpen barangnya di mana? Di lemari. Oh, ada lemari. Jadi kayak ruangan besar, ini contoh aja ini besar gitu ya. Ranjang itu ngelingkar, di tengah-tengah itu kayak lemari berjejer kayak. Segini ruangannya? Lebih gede, Mas. Duh, berarti kamu bilang studio ini kecil. Karena kan tidak untuk orang banyak. Gitu. Semuanya itu sesuai fungsi. Iya. Oh, berarti dalam satu ruangan ada 20. Iya, 20 orang. Apa namanya? Jadi kalau misalkan tadi, berarti kan satu kamar ada 20 orang. Satu gedung ada 8 kamar rata-rata. 8 kali 20 berarti. Iya. Dan itu ketika ada di hukuman kayak gitu, kita tuh, ini nggak mengada-ngada ya, maksudnya kayak gitu, ini bisa ini. Kita tuh dikumpulin satu kamar, ya udah dikumpulin satu kamar, jadi kamar itu langsung kayak semuanya dipinggirin semuanya, kasurnya, lemarinya, dan satu kamar itu semuanya dijagain sama satu kakak kelas. Ini senioritas kayaknya ya jatuhnya. Betul. Jadi di dalam kamar tuh dijagain sama satu kakak kelas, tapi itu untuk semuanya, untuk mempertanggungjawabkan juga gitu loh. Iya, jadi kalau maksudnya ada baiknya juga sih, Mas. Maksudnya kalau misalkan ada tugas, ada apa ya, kita ngadunya ke kakak kelas begitu loh, Mas. Maksudnya kayak gitu. Terus habis itu habis dikumpulin? Habis dikumpulin, ya kita setor badan. Ke 8 orang itu. Ke 8 orang? Ke 8 orang. Karena kan ada 8 kamar. Ya, setiap kamar itu dijagain satu kakak kelas. Oh, berarti setor badan ke yang satu senior per kamar ini tadi? Iya. Totalnya ada 8 orang. 8 senior. Yang nyetorin badan berapa orang? Ya semuanya. Itu 20 kali 8 itu. 20 kali 8? Iya. Ngestorin badannya ke 8 orang? Iya. Boleh mukul berapa kali? Bebas. Kayak gitu. Tapi rata-rata ya maksudnya mereka cuman pengen memberikan efek jera aja sih sebetulnya. Gak boleh muka? Muka malah sering. Kayak gitu, muka malah sering. Tapi itu kenapa ya? Maksudnya saya itu menjadi sebuah cerita yang seru. Kalau nggak seru nggak di podcastin di sini. Iya. Banyak sih kasus-kasus kayak gitu. Iya, betul. Masih banyak? Banyak. Kemarin ibu sampai meninggal. Ada. Makanya Ya, itu perlu pengawasan. Berarti untuk masalah kayak gitu itu apakah SOP-nya emang seperti itu? Sebetulnya apa enggak. Si seniornya yang seniornya yang ya udah ke senior aja. Itu hukum rimba. Hukum rimba? Itu hukum rimba. Jadi ketika mereka sebelum menjadi senior, berarti kan junior, mereka digitukan. Dan motivasi mereka itu, lihat aja nanti gue jadi senior, gue juga bakal gituin. Atau enggak kayak, wah gila enak banget nih jadi mereka kan, kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Dan lumayan. Tapi itu bener-bener sekarang tuh udah diawasi ya, betul-betul diawasi. Kayak gitu emang bener-bener ini banget lah, udah ketat banget sekarang. Nyetorin badan loh. Terus yang seniornya. Sorry badan, tapi nanti ini ada Oke, Nurul, editor. tapi pasrah, nggak boleh marah. Pasrah, karena itu kita salah. Ada nggak yang sempat kejadian dia ngelawan? Sempet kejadian ngelawan ada, tapi ya mereka juga punya angkatan. Mereka punya angkatan, ya jadi ya akhirnya sama-sama angkatan kayak gitu ya. Akhirnya berantem sama-sama angkatan? Tapi nggak ada, kurang kayak gitu. Berarti ya, nggak boleh ngelawan ya? Iya, tapi apa namanya ya tadi ya maksudnya itu pertama jadi cerita yang seru ya kayak gitu. Dan ke kita juga pertama kalau saya pribadi ya nggak tahu anak-anak yang lain itu nggak ada trauma. Nggak ada trauma. Iya, karena itu terbawa, kita enjoy menikmati. Serius Mas, serius. Waktu dipukulin itu teman saya ada namanya, ya. Saya punya temen, si A. kita itu manggil dia tuh Kuproy. Kuproy itu kuli proyek, iya kayak gitu. Apa? Karena Kuproy? Iya, kayak gitu. Nah kita itu kalau misalkan ini ya, maksudnya kalau misalkan tosan ya kayak tek, saling tonjok dada, duh, gitu loh.
saling tonjok dada. Terus bercandaan kita, misalkan ini tembok ya, ini tembok. Gimana? Terus saling tonjok dada gimana? Iya kan, Tak. saya nonjok Mas dada, dak sekali Mas nonjok. Enggak itu bener, maksudnya nggak bisa yang kayak tes dek kayak Enggak, emang bener dok gitu. Itu gara-gara awalnya nyapa bisa jadi berantem loh itu. Kok kenceng sih, perasaan aku pelan. Kok berantem sih? Akhirnya berantem gak sih? Iya kayak gitu. Enggak berantem karena kan emang kita kuat-kuatan badan. Kamu nggak masuk pondok paling, kamu ini masuk ini paling militer. Kayak gitu. Tapi bener, ketika mereka di luar itu emang mentalnya, maksudnya ada kayak gitu. Mentalnya. Jangan-jangan ustadzmu bapaknya Ersa TNI soalnya. Ini kayak gitu loh, masa tosnya sampai pukul dada. Dan rata-rata orang anak situ tuh lanjutnya ke itu sih. Banyak juga ya, bukan rata-rata sih sebetulnya. Banyak juga yang kayak itu. Wah, itu berkedok. Dan mereka udah terbiasa disiplinnya ketika bangun diteriak-teriakin bangun. Jadi mereka nggak kaget. Di pas telinga. Loh, saya pernah Mas, saya sakit tapi nggak konfirmasi ke kakak kelas. Oke. Saya tidur tiba-tiba. Kakak kelas nggak tanpa tanya, tanpa apa. Saya lagi sakit nih, posisi baru masuk banget kelas 7. Itu saya langsung disetut, tahu disetut nggak Mas? Disetut. Setut itu apa? Setut tuh paha kita tuh kayak digini, buak gitu loh. Kayak nyetrum gitu loh. Saya nangis. Awal kan, saya bilang kayak kenapa? Salahku. Iya. Iya gitu ya. Iya. Tapi ya emang salah, saya salah karena nggak konfirmasi dulu. Kalau sakit. Iya, kalau sakit. Enggak, maksudnya kan ada yang namanya kayak bisa di Sultan, oh enggak, bangun dok. Enggak kayak gitu. enggak gitu. Atau dipukul dulu. Sultan, Enggak kayak gitu. Mas bangun. Minimal kalau mukul ini ada lemari kan atau lemarinya bangun. Enggak. Iya, waktu dulu kayak gitu. Tapi ya tadi ya maksudnya semakin kesini semakin kesana. mungkin maksudnya semakin banyak anak juga yang akhirnya speak up, akhirnya kayak gitu kan. Akhirnya itu udah berubah drastis. Ya itu udah berubah drastis dan itu budaya itu bisa dipastikan nggak ada. Kayak gitu. Dikurangin porsinya atau nggak ada yang awalnya di sini mungkin lebih pelan. Maksudnya untuk sentuhan fisik nggak ada kayak gitu, untuk sentuhan fisik yang tapi saya tosnya tahu, masih ada nggak tosnya? Ya itu kan nggak semua orang Mas, itu cuman saya doang kayak gitu. Oh, emang kamunya berarti kok bisa. Karena waktu itu kita itu ya tadi gitu, ya tadi ya bercanda tadi ya. Ini tembok nih ya, misalkan ini tembok, ini orang, ini ranjang, ini kita. Jadi kita itu ngehimpit orang di antara tembok dan ranjang biar dia kegenget. Itu bercandaan kita waktu dulu. Enggak sih ini sih dia memang ini militer. Tapi itu kerasa banget, badan tuh kalau misalkan pulang tuh keras. Tapi semenjak ini saya jadi lembek. Keras babel. Dan. Tapi serius kayak gitu. Katanya Dan, kamu pernah ada ini apa kasus dihajar sendirian sama senior? Iya, dihajar sendirian sama senior. Itu Karena menurut yang paling parah ya kan? sebetulnya belum terlalu parah. Berarti ada yang lebih parah lagi? Ada yang lebih parah tapi rame-rame. Kalau rame-rame kan nggak terlalu ya. Maksudnya kita parah enggaknya itu dilihat dari apa? Pukulannya atau? Parah enggaknya apa ya, dilihat dari mana ya? Dari benda ya sih ya. Dari bendanya. Oh, mukulnya pakai benda? Pernah. Waktu itu kan saya cerita yang saya biru di sini tuh itu pakai besi isi. Iya, bukan besi kosong. Besi kan ada yang besi bolong, ada yang besi yang isi. Wong kulit kulo cah kayak angel nyebutnya besi utuh. Ya, dipukul. Iya. Aku mau masa sih? Karena waktu itu saya menyepelekan. Jadi waktu itu tuh gini, kita itu dari kelas nih ya. Kelas saya waktu itu di pojok banget, di pojok. Itu tuh kurang lebih berhektar-hektar, lebih daripada 5 hektar lah kayak gitu kan. Saya di pojok kelasnya, kamar saya di ini. Sedangkan kita itu dikasih waktu cuma 30 detik buat ganti baju untuk semuanya. Kalau militer apa sih ganti baju 30 detik dong? Serius. Hitungan 10 detik pertama, 10 detik kedua peringatan, 10 detik ketiga, saya ngeliat nih, payalah sejadah tipis kan.
Ada bomnya nggak 30 detik? Enggak, maksudnya gitu. Enggak, maksudnya kakaknya gitu. Dono. Ini kan lagu di Dono kan ada kan, Dono Kasino Indra itu. Kakaknya sih yang ngitungin, bukan pakai alat, tapi orang yang ngitungin. 1, Iya. 2, 3, 4, 5. Terus pas saya keluar kamar kayak sejadah doang, ya kan, sejadah doang paling disabit sama sejadah doang gak kerasa. Saya leha-leha, lu kan plek lah bahasanya kayak gitu kan. Saya kuat, terus kayak irfa ar-rijal, kayak angkat kakinya gitu kan. Apa? Irfa ar-rijal. Iya, kamu juga ngono enggak? Iya kayak gitu. Ya Allah, angkat kakinya. Angkat kakinya, ya udah kan. Ternyata di dalam sejadah itu ada besi. Di dalam sajadah ada besi. Diumpetin. Oh, super deal deh. Ya. Kamu mau pilih di kantong saya atau di dalam sajadah? Akhirnya dipukul. Dia udah di sini kayak jatuh. Apanya yang jatuh? Saya jatuh kayak dok gitu karena nggak expect itu ada. Saya nggak pasang kuda-kuda kan maksudnya kayak gitu ya. Saya selalu aja maksudnya kayak gitu kan sejadah. Oke. Mulai ini ya, apa namanya? Mulai kekerasan banget ya. Itu bareng-bareng. Bareng-bareng maksudnya yang kena itu nggak kamu aja? Oh enggak, karena saya doang yang cepelekan. Yang lain mah tuh pada lari kayak gitu. Parah sih Sultan ini. Kok bisa? Meskipun sajadah kan ya ada. Apakah itu ada memang generasi Gen Z itu selalu menyepelekan ya kalau ada hukuman itu? Kok bisa dia sepele? Oh besok gitu ah. Ah boleh lah itu saya parah sih Tan, tapi Tan kamu gimana terusan? Tapi parah nggak parah sih mas. Nangis kamu? Apa? Nangis? Enggak nangis. Enggak ya? Enggak nangis kayak gitu. Arlon. Kayak gitu nggak nangis. Bahkan waktu itu tuh kalau itu kan dalam ranah apa ya namanya ya, dalam ranah kamar ya. Kalau kamar kan notabene semuanya laki-laki ya kan. Ya. Saya pernah kena itu tapi di depan perempuan juga di kelas kayak gitu loh. Karena kan kita kelasnya campur kayak gitu. Jelas kamu macak kan meskipun sakit gitu kan. Iya kayak mengkol gitu. Mengkol gitu kan. Tetap stay loh. Iya mengkol kayak gitu. Ambil banget. Malu kan mas kayak gitu. Masalahnya sepele, waktu itu saya nggak bawa pulpen. Hah? Saya nggak bawa pulpen. Apa sih gini? Apa loh? Semakin kesini semakin kayak ya, pantesan lulusannya jadi gitaris saya loh. Reng deng deng. Oh, nggak gitu, Mas. Kan capek loh, fisik capek semua kayak. Jadi gak bisa berkata-kata aku Cok. Sumpah, diapain tadi? Waktu itu tuh kayak saya inget banget ya. Ini aja kayak muka saya tuh diukur gitu loh pakai tangannya kayak gini. Anjir. Ya udah langsung Tampar. Kayak gitu. Mendelok saya. Oke. Ya kayak gitu dan itu sebetulnya apa ya namanya? Ngukur wajah aja itu nggak sopan loh. Gak usah nampar. Kamu kok kenal lah. Oke lah aku kenal sama Haris, tiba-tiba wajahnya Haris, si Haris tak ukur wajah. Enggak sopan dia. Itu ditampar ya. Gara-gara apa? Gak bawa bolpen. Apa hubungannya sama dia aja? Guru. Serius? emang teledor. Emang tak kirain senior. Guru. Iya, ternyata saya salah. Gitu, jangan nggak bawa bolpen. Tapi ya tadi ya mas, maksudnya mungkin itu juga karena ada alasan. Kenapa nggak bawa bolpen? Saya lari, waktu itu kan jadi semuanya tuh ini banget dari dengan waktu. kamar ke tempat. Iya kayak gitu, jadi semuanya tuh kayak kita tuh padat banget makanya adik saya pun mengalami itu makanya orang tua saya tuh kalau misalkan ngelihat anak-anaknya di rumah tidur aja gitu kayak paham. Seneng ya? Oh, paham karena kita itu habis dari bangun sampai tidur lagi nggak ada yang namanya istirahat atau nganggur kayak gitu. Ya anak pondok kalau jadi ya tanya aja gitu kalau kemarin kayak misalkan liburan mau kemana nggak mau kemana-mana kita cuma pengen tidur udah gitu. ambil kayak gitu. pengen tidur tak gue seneng. Ambil kayak gitu lah. Tapi saya mah belum sih mananya. Mungkin adik saya lebih. Itu katanya yang masalah sampo yang kemarin kamu sempat ngobrol. Iya, sampo itu ya tadi lah. Itu kan pengalaman aja ya. Maksudnya itu jadi cerita seru juga kan maksudnya kayak gitu. Jadi saya waktu itu ke lantai 2 emang saya nggak sopan. Ada yang minta sampo ke kelas saya, kamar mandinya di bawah. Kamu di atas. Iya, saya lagi di atas, kamarnya di atas. Dia teriak minta sampo, ya udah saya kan lagi buru-buru. Saya akhirnya yang ngasihnya ngelempar kayak gitu. Nggak niat ngelempar sebenarnya kayak
Iya, ini mas mas gitu kan. gitu ya, kayak gitu. Mas kayak gitu. Akhirnya saya dipanggil, ya udah dimasukin kamar mandi. Karena dia kan Nggak dipanggilin dan kamu biasa aja. Ayo, kamar mandi ayo. kayak enggak kayak tal. Tan. Tan. Terus kenapa kamu harus mau masuk kamar mandi coba? Dipaksa. Ditarik. Dia sendirian? Gitu. Dia sendirian. Yang itu. Nah kamu kok nggak? Dia kalau senior itu berapa sih? Selisih umurnya berapa sih? Waktu itu saya kelas 7, dia kelas 3. Kelas 7, dia kelas 12. Jauh ya? Karena Jauh ya? nggak ada 5 tahun. 5 tahun. Kamu dimasukin tuh dalam kamar mandi? Dia sendirian? Sendirian, posisinya berdua. Single factory, terus dipukulin? Cuma sekali. Gitu ya? Gitu. Nggak beneran dipukul? Benar. Tapi karena udah biasa ya mas ya mungkin, tapi nggak keras. Maksudnya bukan sesuatu yang banget gitu loh, enggak kayak gitu. Ingat kamu siapa namanya? Ingat. Oh ingat ya? Pakai behel ada bekas jerawat di sini. Wah gila nih. Tapi kamu nggak dendam? Nggak dendam? Enggak, karena saya Jujur kamu pernah nggak dendam? saya Manusiawi lah ya. Andaikan pun dendam itu meski tetap ada ya namanya manusia. tapi ada yang sampai dia itu di luar, menyelesaikannya di luar. Karena dia tahu di pondok itu terikat oleh ini, dia pengennya personal di luar, disamperin ke rumahnya. Seniornya yang Entah itu seniornya, maksudnya kan masalah nggak cuma senior junior kan, maksudnya kayak saya lagi gelut gitu, maksudnya lagi berantem gitu kan sama siapa, dia nggak berani pondok, dia di luar disamperin. bagus itu. Ada kayak gitu, tapi mungkin dia nggak mau bawa nama sekolah atau kayak gimana kayak, maksudnya dia emang personal. Kayak Yogi itu loh berantem di Masjid Agung, nggak selesai berantemnya dibawa di luar. Tapi kan semua itu kan akhirnya jadi apa ya? Sepenuhnya niatnya adalah pembelajaran. Sepenuhnya itu pembelajaran. Bahwa disiplin itu memang kadang-kadang ada yang harus melewati masa yang keras kayak gitu. Iya, gitu loh. kita nggak bisa ini juga kalau misalkan emang ya kita lihat aja kan, maksudnya ya ada instansi kayak pemerintahan juga yang kayak gitu kan, kayak gitu kerasnya, dan itu emang terbentuk gitu loh mas, kayak gitu loh. Itu juga nggak. Apa yang kamu dapat dari itu tadi? Apa yang saya UFC tadi? dari camp UFC tadi. Berapa lama berarti kamu? Oh kamu nggak kuat gara-gara mental itu? Iya, nggak kuat gara-gara mental. Oh, berarti kamu Sebetulnya saya ditawarin Gen Z sih. sih kamu. Hah? Nggak kuat karena kamu Gen Z tadi. Sebetulnya saya ditawarin mau sampai kelas 3 di situ, kemudian SMA-nya negeri, pulang ke kota, atau mau sekarang juga pindah tapi yang ngulang. Oke, akhirnya kamu pilih Ngulang. Kayak gitu. jangan diterusin Nathan, sayang juga sama badan kan ya. Kayak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah teman-teman saya masih hidup, maksudnya kayak gitu kan. Apa? Iya masih hidup masa. Apa dampak yang paling kamu rasain di sekarang dengan didikan yang seperti itu? Dampaknya waktu dulu itu ketika saya masuk ke pendidikan yang nggak seperti itu. Pertama tadi mau nggak mau tapi diakui ini memang kayak gitu. Saya lebih menonjol dan saya merasa kayak gitu. Kamu lebih menonjol secara mental. Iya, secara mental kayak gitu. Terus yang kedua, saya membuat pola baru yang mana anak-anak waktu di pondok saya setelahnya itu kayak apatis banget. Sorry, apatis. Apatis itu kayak egois, sendiri-sendiri. Oh, Iya, okay. kayak gitu, apatis banget. Jadi contoh, gue dikasih ini, misalkan makanan, dibekelin kan anak pondok biasa kayak gitu ya. Terus kayak ada yang butuh atau apa ya, minta gitu. Oh enggak, gue buat 1 bulan gitu. Oh enggak, gue ini pelit lah maksudnya kayak gitu. Pelit. Ya, atau enggak dia tuh tidak mendahulukan teman kamarnya daripada dia mendahulukan orang lain daripada teman kamarnya. Intinya sih kayaknya di sosial ya, dia lebih sosialnya iya, lebih main karena aja. waktu dulu mas, ketika sebelumnya ya di yang itu di tempat yang dulu itu, ketika contoh misalkan saya kehilangan atau lemari saya didobrak nih misalkan kayak gitu kan, lemari saya didobrak, saya ini terus saya ditanya, teman-teman saya ditanya, Sultan orangnya kayak gimana? Oh emang dia mah pelit, wajar, itu diwajarkan. Kamu salah, kamu pelit. Nggak boleh baper ya. Ya, kamu itu konsekuensi kamu karena kamu pelit, kayak gitu. Jadi Kecewa sih, bikin kecewa sering nggak? Kecewa aku sama kamu. Nggak ya? Kalau baper biasanya kan kecewa aku, childish kamu mas. oh nggak bisa kayak gitu. Enggak ya? Enggak. Kayak gitu. Tapi memang kayak gitu, dan itu emang awalnya ketika saya di tempat yang baru kemudian membawa budaya itu awalnya ada gap.
Ada gap. Ada gap kayak gitu. Maksudnya bukan di tempat, maksudnya di tempat baru. Contoh, ini wes Universitas Islam ini yang kamu mencoba adanya polamu itu tadi kamu bawa ke situ. Iya, ke situ mencoba. Akhirnya mereka nggak terbiasa, saya waktu itu nggak ditemenin 1 semester. Hah? Iya, kayak Aneh gitu. sih kamu paling. Ya, aneh, bagi mereka aneh itu Mas. Karena saya tadi gitu ya. Ya kamu tiba-tiba ngajak das. Oh enggak, gitu. enggak, fisiknya enggak. Maksudnya tadi rasa saya tuh mau temen kamar dulu gitu kan, karena gini, kamu sakit temen kamar kamu yang bantuin, kamu apa-apa temen kamar kamu yang ini gitu loh maksudnya. Jadi temen kamar dulu didahulin. Ada beberapa temen saya yang dia tuh kayak dekat sama kakak kelas, saya nggak suka banget. Saya nggak suka kamu itu dekat sama temen selain ini dulu gitu. Maksudnya kayak gitu. Diawali untuk ini juga. Tapi memang dalam dunia sosial itu di mana ada salah satu makhluk hidup yang dia itu dirasa beda dari circle-nya, ya dia akan menjadi minoritas dan akan susah untuk mendapatkan perhatian yang sama dengan yang lain karena dianggap kayak beda aja gitu loh. Kamu ngerasain itu di Universitas Islam ini? Di Universitas Islam. Makanya kamu ngerasain? Kalau di sini kan sekarang kurang bersosialisasi, jadi biasa-biasa. Kamu sibuk apa sih di? Kalau sekarang saya cuma sibuk kuliah dan organisasi kayak gitu. Aktif kamu organisasi? Kamu nggak kuliah pulang ngopi? Enggak. Organisasi? Organisasi. Organisasi apa kamu? LDK Mas. LDK apanya LD? Enggak ada aku nggak ngomong. Apanya LDP aku tadi. LDK itu lembaga dakwah kampus. Kayak gitu. Itu ada di semua kampus kan? Ada beberapa. Ada yang nggak ada. Ada yang nggak ada juga. Apa? Apa sih gitu tuh kalau organisasi tuh job desk-nya kok job desk? Divisinya apa? Jabatan atau divisinya? Maksudnya? Ya di organisasi itu loh. Saya posisinya. Kiper. Kebetulan saya ketua, maksudnya kayak gitu. Karena nggak ada orang aja makanya saya jadi ketua kayak gitu aja sih. Ketua? Iya. Kok songong? Songong ya saya. Enggak, beneran ketua. Saya ketua. Lembaga dakwah Kampus. kamu tugasmu dakwah Oh gitu. enggak. Kayak kakak pertama gitu. Kakak pertama. Ya kalau dakwah kan nggak relate apa ini mau masuk siluman tobruk juga nggak masuk kan kalau sama ini gitu loh. Kerasakti itu loh kan itu kan juga mencari kitab suci. Nggak tahu. Kamu nggak ngikutin. Bukan zaman kita masih kecil gitu. Film Kerasakti itu loh yang dia perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci sambil berdakwah kebaikan kan? Iya betul. Beneran. Berarti kenapa kamu tertarik dengan dakwahnya? Aku lebih memperhatikan dakwahnya. Aduh, saya nggak apa-apa nih ngomong di sini ya. Nggak boleh? Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Apa namanya tadi kan apa namanya? Itu tugas ya. Kayak gitu kan. Wow. Tugas semua orang karena kan itu kan yang namanya mengajak ya kan kayak gitu, mengajak. Kamu kayak ngajak MLM gitu ya? Enggak kan? Mengajak maksudnya juga. Mengajak untuk dakwah itu ngomongin berbuat baik atau ngomongin ke agama sih? Sebetulnya ya berbuat baik juga kan, agama kan juga kan mengajarkan berbuat baik. Iya kan maksudnya kayak gitu. Tapi lebih ke ngomongin ke ajaran agama. Bisa kayak gitu berbuat baik, maksudnya kayak ya seenggaknya ketika kita bisa mengajak orang lain, itu aja sih yang di LDK ini yang saya maksudnya pengen adakan gitu loh maksudnya. Apa karena kamu bekas lulusan anak pondok? Bisa jadi kayak gitu kan. Temenku anak pondok dua-duanya nggak lulus juga. Gak bisa dakwah. Karena gini, saya tahu saya butuh itu karena kehidupan saya setelah di pondok itu ya seenggaknya saya butuh itu loh, walaupun nggak mendominasi tapi tidak meninggalkan 100% kayak gitu. Saya masih tetap gitu aja kelakuannya kayak gini gitu loh maksudnya kan. Apalagi yang nggak sama Blast kalau saya sendiri. Coba dengerin lagu-lagu hardcore loh. Hardcore, rock ya, saya suka rock. Oh kalau bukan rock itu kayak dia
Waduh, ini ada satu temen anak pondok, tapi dia dengerannya yang didengerin itu lagu-lagu yang ya keras gitu sih. Nah, akhirnya ya gini, dengerin ya kan. Meskipun anak pondok. Tapi kamu nyaman ya dengan ngomongin dakwah. Tapi sekarang memang banyak banget anak muda itu yang terjun ke arah dakwah gitu ya. Oh iya. Ini yang aku tahu itu kalau di dunia entertain itu ada ini, siapa? Ada salah satu artis itu kenapa sekarang dipanggil Ustadz juga, Ustadz Alfi. Oh Alfi yang iya sama-sama si Abizar itu toh. Dakwah ya. Apa? Iya, Bikers dakwah. Bikers dakwah benar. Iya, Apa gitu. karena lagi tren kayak gitu-gitu? Pada banyak yang sadar kali ya. Nggak Iya. tahu juga. Tapi ya memang kalau misalkan Ustadz Alfi itu kan dekat juga sama almarhum Uji ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Aku nggak tahu, cuman setahu Nggak tahu ya. dulu Maksudnya background dia sama berubah gitu. 180 derajat kan memang. Iya, heeh. Ya tadi ya mungkin tadi juga karena sekarang juga banyak ya kalau misalkan kita lihat tuh ada kumpulan itu kalau nggak salah musyawarah. Apa itu? Musyawarah itu kayak kajian ya untuk para artis. Kayak itu di Teguh Wisnu, Shira Sungkar, Saya Sungkar itu tuh kayak itu semua kayak gitu. Jadi ya tadi itu mungkin orang tuh udah jenuh kali ya. Ini kayak ngomongin masalah kajian itu kayak yang lagi marak sekarang itu kalau ngomongin anak muda itu ini kesadaran. healing untuk hilang. Oh, yang kesadaran anak ya. Ya, Hilang mana? untuk Kemarin healing. sempet Hilang kontroversi untuk ya. Hilang untuk healing. Tapi kemarin kita healing untuk hilang. Hilang untuk Itu kan tema aja sih temanya. sebetulnya. Hilang untuk healing. Itu kemarin lagi rame ya. Kayak gitu. Kalau misalkan boleh ini ya ngomentarin sedikit gitu. Iya, iya. Soalnya kan kayak kok kajian kayak gini, kok kajian kayak gitu, itu bukan kajian, itu pamer kayak gitu kan. Itu Iya, pamer. kayaknya memang- lebih banyak story-storynya daripada Iya, fokus dengerin. kayak gitu. Terus kayak yang dituju juga yang orang-orang yang tertentu aja. Kamu sempat ngeliat gak Sasaran. sih gitu? Siapa namanya saya? Hanan Ataki. Ya, kayak gitu. Kayak memang Ada juga tak pernah. Siapa? Saya lihat, ya. Ada juga. Susah dapat tiket. Terus saya ya. oh. Itu sampai kayak gitu. Nah, Udah setara dengan ini ya Coldplay ya, bisa dapet tiketnya gitu ya. Makanya ketika dia dapet tiketnya, akhirnya dia mau nggak mau harus pamerin effort aku dapat tiket itu dengan HP bobanya itu. ya bisa Kan jadi. yang bikin kontroversial kan kayak gitu kan. Iya, Kenapa yang jadi bikin ajang kontroversial. flexing kan? Iya, pertama itu, yang kedua ya mungkin pembahasannya yang ringan, bahkan kayak pembahasannya nggak ada orang ya kalau komen-komennya gitu ya, pembahasannya kok nggak ada ilmiahnya sama sekali kayak gitu. Nggak ada ilmiahnya. sama sekali kayak gitu. Yang aku tahu ya, Hanan Ataki beliau itu sempat viral itu waktu itu dulu karena quotes cinta-cintaan yang biasanya dibuat sama musik itu kan sih di quotes Instagram kan. Kayak gitu. Kalau aku taunya ini ya tempat curhatan cinta-cintaan akhirnya gitu. Tapi kalau misalkan bahas itu ya Mas ya, itu salah apa enggak sih? Ya nggak salah. Asik. Kayak gitu. Kenapa saya bilang nggak salah? Analoginya gini, kita kalau misalkan makan, itu langsung makan atau lapar dulu? Kita kalau mau makan Itu langsung makan atau lapar dulu? lapar. Lapar dulu kan? Itu baru ketika kita makan nikmat banget kan? Oke. Kalau ada rasa lapar tadi. Nah, itu juga maksudnya itu tuh untuk pemantik aja. Orang nggak mungkin ketika orang tidak dengan latar belakang atau tidak mempunyai ketertarikan akan sebuah agama, kemudian dia langsung masuk kajian-kajian atau forum-forum yang serius membahas agama. Orang nggak bakal. Tapi pertanyaannya apakah benar nggak sih dia itu ngikutin tuh memang karena kajiannya atau karena euforianya? Contoh nih, 1-100% orang yang ngelihat Coldplay, tidak semuanya orang yang benar-benar suka sama Coldplay, tapi oke. hanya ingin menikmati euforianya Oke. aja, update story-nya aja biar dianggap, ya aku keren, aku gaul gitu Oke. loh. Bedanya gini, Coldplay ketika konser dan orang itu mempunyai tujuan hidup setelahnya enggak. Tok cuman ketika nonton udah. Tapi kalau itu berefek juga, siapa tahu bisa jadi. Kalau misalkan nonton Coldplay, tapi itu juga berlaku juga ya untuk nonton Coldplay ya. Siapa tahu, memang tadinya saya nggak suka, tapi kok euforianya semegah ini, seheboh ini orang coba dia denger, oh ternyata saya jadi suka. Nah, ya kan? Triggernya dari situ. Triggernya dari situ, euforianya kenapa sih ini ada rame-rame kayak gitu kan?
Tapi ya memang ketika orang suka Coldplay, nggak suka Coldplay, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak ada penilaian dalam Nggak, hidup. oh dibully ya, weh. Iya kan, Enggak, maksudnya nggak kayak jadi gitu. masalah. Iya kan, maksudnya nggak jadi Kan masalah akhirnya kan. ya itu bisa jadi salah satu hal positif juga ya. Akhirnya karena dari euforianya, Iya, akhirnya karena bisa jadi suka dan ingin mendalami terkait nah, dakwanya itu betul. tadi. Misalkan awal-awalnya ya nggak mungkin lah Mas kita langsung membahas tentang ini itu yang berat-berat ya. Pasti juga orang jomplang langsung ini apaan sih gitu loh. Orang tuh pasti nggak bakal nggak bakal masuk juga gitu loh. Jadi itu mengarah tuh ke pemain awal, maksudnya ya udah ayo kita rangkul dulu pelan-pelan. Oh iya ternyata saya butuh. Oh gimana sih mengertiin kehidupan. Baru ya mungkin ketika memang ingin membahas secara spesifikasi, mungkin bukan ustadz-ustadz yang mengisi di situ ranahnya. Bisa juga direkomendasikan mungkin ke ustadz ini, ke ustadz ini, ke ustadz itu gitu. Untuk memanggilnya ya seperti itu yang ringan-ringan. Ini ya, Jadi nggak ada salahnya juga. Ibaratnya menu pembukanya dulu lah. Iya, Nggak usah yang langsung pembukanya dulu, tiba-tiba kan, masuk gitu kan langsung. Iya. Al-Quran ayat ini adalah nggak masuk langsung ketiduran. Orang nggak pernah, iya kan maksudnya kayak gitu. Kamu juga kalau karena lembaga dakwah kamu berarti dakwah kan? Iya, berarti kamu juga ngikutin tata cara yang seperti itu. Iya, malah saya tuh gaul. Saya memperkenalkan diri saya bukan sebagai orang yang saklek Islami. Kayak gitu. Gaul sama dakwah itu bisa nggak digabungin? Oh bisa dong, bisa banget. Makan itu tuh saya bilang kayak gitu. Ya maksudnya gini, kita bukan orang baik. Dan ketika orang itu gini, kalian itu jangan terbebani, ya kan? Kita tuh tidak moro-moro gitu kalau bahasa Jawa ya. Kayak tiba-tiba. Apa moro-moro itu? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya. Aku Jawa Barat soalnya. Oke. Tiba-tiba kemudian kalian masuk sini, kalian jadi enggak kayak itu. Seenggaknya kalian itu pertama ada lingkungan yang positif kayak itu. Kemudian kedua kalian tahu kapan waktunya ini, kapan waktunya itu. Kayak itu. Dan saya juga nggak minta ketika kalian kemudian masuk sini kalian harus berubah secara penampilan, enggak. Kayak gitu. Itu salah satu visi misimu untuk ke anggota-anggotamu. Iya, kayak itu. Tanya aja mungkin bisa juga dilihat di beberapa dokumentasi kami. Saya juga biasa aja, pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai celana levis chino atau kayak gimana. Enggak yang mungkin nggak pakai sarungan, karena saya nggak mau orang terlalu ini banget, terlalu berat banget nih lembaga maksudnya kayak gitu kan, kayak gitu. Dengan kamu orangnya kayak lurus banget gini. Oh enggak. Malah nggak dianggap apa ya? Sok nggak ketika kayak dianggap sok nggak ketika di kampus? Saya nggak tahu karena sampai saat ini belum ada yang pernah ngomong langsung ke saya. Jadi daripada kita menduga-duga. Kak Sultan, dengan tampangmu yang kayak gini, terus habis itu masuk LDK, lembaga enggak lah. Cewek-cewek nggak? Biasa aja lah mas, maksudnya kayak gitu kan. Jambak mas, nggak sampai Mas Sultan, jambak mas. Ya kan sampai kayak gitu kan. Tadi. Siksa kubur, siksa neraka, siksa aku mas. Siksa. Sumpah internet tuh parah banget ya. Bener-bener nge-trigger lah, pasti guyonan-guyonan sing kayak gitu yo. Astagfirullahaladzim. Apa doanya kalau kita habis berprasangka buruk gitu? Ya istighfar aja sih. Cukup ya istighfar aja. Yang nggak habis nyebut yang lebih anu kan. Astagfirullahaladzim. 3 kali cukup ya? Cukup. Ngomong-ngomong soal terkait masalah dakwah dan juga tadi kajian Hanan Attaqi banyak yang menuai karena ajang pamer dan sebagainya. Ini yang banyak teman-teman tahu dan juga mungkin aku juga pernah melihat juga ya. Kenapa banyak banget kalau ngomongin ustadz, aku bilangnya apa ya kayak gitu-gitu ya? Oknum lah ya, maksudnya oknum pemuka agama. Oknum ya? Iya, karena nggak semuanya mas. Oh nggak semuanya? Iya. Oke, oknum. Karena saya tahu juga banyak yang benar-benar nggak kayak gitu. Oke ya. Kita sebut oknum. Karena aku bener-bener nggak tahu membedakan oknum dan beneran tuh. Aku nggak tahu. Cuman yang banyak seliweran sekarang itu adalah ngomongin oknum pemuka agama itu adalah identik dengan flexing. Banyak banget yang identik dengan flexing. Sedangkan dalam ngomongin agama sendiri,
memamerkan sebuah harta kekayaan yang secara berlebih itu juga Ya. bener gak sih? Itu kalau nggak salah di Al-Quran surat Asik. surat apa dah? Surat apa dah? Nggak, tapi beneran kan? Kita memamerkan sesuatu yang secara berlebih tanpa punya tujuan tertentu itu juga Nggak baik. nggak baik ya. Iya. Dan ada yang ngomongin flexing, banyak yang ngomongin si Ustadz ini rumahnya sekian puluh hektar gitu kan. Oh, aku tahu. Terus habis itu si ini touring dengan komunitas Harley-nya kayak Iya. gitu-gitu kan. Ya. Terus mobil sport atau ya barang-barang mewah lah, nggak jauh-jauh banget. Kok bisa ya? Saya mulai sama pepatah Arab dulu ya. Asik. Kasih tahu. Nggak, kalau pepatah Arab tuh bilang gini, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Menengok sih, gak kerungu aku itu. Ulangi Tan. Tadi ya kalau misalkan kayak pepatah Arab tuh gini, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Di setiap tempat itu ada perkataannya dan di setiap perkataan itu ada tempatnya. Di setiap tempat ada perkataannya, Dan di setiap perkataannya ada tempatnya. Oke. 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 Nah, walaupun ini bukan tentang tempat dan perkataan, ya kan? Tapi apakah tidak boleh yang kayak gitu? Boleh. Karena contoh kayak gini, nggak semuanya orang yang atau oknum tadi ya, beberapa pemuka agama itu karena kan mereka tadi punya tujuan. Pertama mengajak, ya kan? Mengajak kepada kebaikan. Iya, pertama itu. Kemudian nggak mungkin dong Mas, ketika memang kita mau menyasar pasar atau menyasar kalangan atas, tapi kitanya tidak menyesuaikan dengan keadaan, orang nggak bakal percaya, ya kan? Kayak gitu. Contoh kita ngomongin tentang bisnis, tapi kitanya bukan pembisnis, tapi kitanya mohon maaf, nggak punya uang atau sama sekali, orang bakal percaya nggak? Kayak itu. Makanya mungkin ada beberapa orang yang mempublikasi biar ya karena tujuan audiensnya dia itu ya karena itu. Pertama itu, kita ngambil sisi baiknya dulu ya, maksudnya kayak gitu kan. Ada beberapa yang kayak gitu juga. Konsep influencer maksudnya untuk ajakannya harus dengan seperti itu kan? Menyesuaikan Mas. Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan diri sendiri, ya kan. Nah, tapi caranya bagaimana dia mendapatkan itu semua, ya, caranya bagaimana? Itu ya, ada yang benar, ada yang enggak. Bentar, aku itu jadi aku punya teman namanya Gus Alif, bener. Bisa dipanggil, ini fakta. Jadi dia tuh kita tuh sempat belajar bahwa kayak mungkin aku yakin pernah ada atau pernah kepikiran buat teman-teman, pernah nggak sih mikir kayak ini banyak yang tadi kita bilang, entah pemuka agama atau apa, itu ada yang nggak kerja nggak sih? Masih ya udah fokusnya untuk jadi ustadz atau kayak apa kan? Tapi sorry ya, kita nggak ngejudge apa atau apa, tapi memang kadang-kadang kehidupannya bisa mewah gitu loh, bisa ya kan nggak yang, tapi kalau kita bukan ustadz atau pemuka agama langsung bisa dijudge, wah ngepet iki kok tiba-tiba kaya biasanya gitu. Kalau kayak kita ya, kalau kayak kadang-kadang kayak gitu, boleh nggak sih hati kecil itu kadang-kadang ini uangnya dari mana ya tiba-tiba itu? Gini. Kalau misalkan kita ngelihat yang wajar itu atau yang kita lihat ya udah nggak masalah gitu. Misal saya bergelimangan harta karena sekeliling saya juga bergelimangan harta. Jadi nggak ada problem kan? Ya nggak sih? Paham? Saya Masuk bergelimangan harta Ustadz karena itu misalkan memperlihatkan dia punya mobil mewah gini, tapi di lingkungan yang emang yang kayak gitu, itu nggak kelihatan ketimpangannya kan? Oh iya benar. Yang salah itu dia menunjukkan kemewahan tapi sekitarnya itu mohon maaf di bawah drastis, itu yang salah. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu. Nah terus gimana kok ada yang tadinya tadi mohon maaf itu nggak bekerja atau kayak gimana ya? Karena memang itu bisnis yang tidak terlihat dan menggiurkan mungkin. Tapi itu juga bisa ditanya. Jadi gitu. kalau ada, bahkan aku punya si kiai ya, itu ada yang sampai bilang seperti ini. Kamu kalau mau hidup di level yang benar-benar naik level, ngomongin rezeki ya, hidup itu udah pasrah, gak usah cari uang. Uang itu akan datang dengan sendirinya.
Dan kita tuh sampai mempelajari kayak mana ya? Wah, Kayak- itu pembahasannya panjang banget. Karena ketika kita ngomong kayak gitu, dia mengacu pada siapa? Ada acuannya. Kayak gitu, ada acuannya. Kayak gitu kan, dan itu seorang imam besar. Kayak gitu kan. Diceritain di sini. Enggak, Tapi itu apakah itu ada hubungan, maksudnya akhirnya kita menimbulkan sebuah pertanyaan ya bagi kita yang mungkin mohon maaf secara ilmu juga, kita kan orang tolol kan, tolong ya, jadi tolong dimaafin. Jadi kayak saya mikir kayak gila, nggak bisa dipikir secara logika kan. Nah, itu kalau misalkan kita bilang ya, kalau emang takwa itu kan nggak ada yang, kita nggak bisa menilai ketakwaan orang. Tapi dalam Al-Quran jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Cakep. Itu matematika kita. Oh, tak kirain Matematika. pantun, enggak ya? Itu gara-gara ya guyonan ya. Iya, kayak gitu. Kan sebenarnya hampir sama dengan kita ngomongin yang berusaha. Maksudnya dengan kita yang bekerja kan juga mau mengikuti pedoman yang seperti itu kan. Iya. Semua orang kalau ngomongin bekerja atau apa kan, ya kita memang menganut ajaran di bawah, kayak dipaksa model gimana pun, kalau memang belum rezeki juga nggak akan bisa didapetin. Tapi kalau memang udah rezeki, ya akan terlihat di depan mata gitu loh. Meskipun kita ngejarnya yang ini nih di sebelah kiri gitu, dikejar, kok nggak dapet, ternyata dari sebelah kanan dia itu belum rezeki, yang ini aja. Ada apa namanya, kalau itu kan tentang yang tahu kan yang memberi. Iya sih. Ya kan, yang tahu kita nggak bisa menjustifikasi, tapi kita kan biasanya cuma ngelihat, oh dia usaha dia dapat ini, ternyata ada juga yang usaha dia nggak dapat apa-apa kan, kayak gitu. Akhirnya karena rasa capek kita, karena frustasi kita iri, bisa. Kita bersuudzon, bisa. Kita berpikir yang enggak bisa. Marah, sebetulnya itu dari rasa marah kita. Gue gawe, misalkan gue kerja gini, tapi kok nggak kayak dia yang nggak kerja apa-apa. Tapi kita kan nggak tahu. Itu sebetulnya bisa jadi dari frustasi kita aja. Gitu loh maksudnya awalnya. Iri dengki gitu. Iya, maksudnya kayak gitu kan. Maksudnya padahal gue udah gawe kayak gini, gue udah ngelakuin ini, kok nggak ada sih gitu kan. Tapi dia yang kita lihat tuh kayak nggak ngapa-ngapain, tapi kok bisa kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Dan kita juga tidak bisa mensertifikasi. Tapi memang kalau misalkan kita pengen ngomong, tadi kan ya, yang namanya orang punya suara dan dibutuhkan, dan suara itu bisa menjadi hasil yang menguntungkan bagi beberapa golongan, itu sangat menggiurkan. Bisnis ini ya, Loh, pet promote ya. pet promote. Ya bisa juga dibilang pet promote Iya kan. kan, kayak gitu kan. Apalagi kayak kemarin tuh, tahun-tahun politik gitu kan. Iya, betul. Iya. Kayak gitu. Itu makanya saya kurang setuju dengan konsep taklid amma. Taklid amma itu kayak fanatik buta. Fanatik buta itu. Coba Haris, coba Haris diulangin, Haris coba diulangin. Apa? Konsep apa tadi? Apa? Fanatik buta. Apa tadi bahasa Arabnya? Taklid amma. Taklid Amma. Maksudnya amma. taklid itu tadi mengikut fanatik, amma itu buta. Maksudnya gini, memang kalau misalkan memang ada sesuatu yang memang kurang dirasa manusiawi, tidak wajar, kita dikasih akal. Ya kan, kita dikasih akal, dikasih pemikiran, ya tadi, tapi dengan dalih, ya wong saya kan terpilih menjadi guru. Iya juga ya. Kamu nggak boleh membantah. Kalau membantah kamu nanti nggak berkah. Oh, Kan? sampai Iya. sampai walak-walik gitu Iya kan? tuh. Maksudnya kayak gitu kan. Memang keberkahan guru itu pasti. Bahkan kalau misalkan kita Ya semua guru, nggak ngomongin guru agama aja gak sih? Iya. Kalau ngomongin berkah, Iya. jangan guru olahraga pun, enggak beneran. Guru olahraga pun ketika dia menyalurkan apapun, guru yang sistemnya membagi ilmu ya, Iya. ya akan berkah ilmunya. Ketika kita nurut, nggak yang bantah-bantah, ya semua guru. Iya. Dan di guru olahraga apa harus kayak sampai kita nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang mempercayai semakin kita tinggi semakin berkah ilmu tuh kayak gitu kan, maksudnya tingkat ininya tinggi banget gitu loh. Tapi
jahatnya atau kayak nggak baiknya ketika kita itu dimanfaatkan oleh orang. Karena gini loh mas, ketika kita terlalu dimuliakan, ya sama lah. Makanya kalau misalkan manusia itu nggak maksum, kalau maksum itu tidak selalu ditetapkan gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Ya namanya manusia kan pasti kan punya nafsu. Ya kan, sedangkan kan inna nafsa ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu kayak mengarah kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhan, maksudnya kayak gitu kan. Nah, makanya Udah jangan guyu, aku sempet guyu anjing. iya, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi ketika apa namanya ya tadi gitu loh. Kan apa namanya? Mungkin tidak bisa syaitan itu tidak membuat dia berbuat jahat, tapi membuat dia merasa paling baik dan paling mulia. Nah, ya kan? karena merasa paling mulia juga sebenarnya nggak akan terlihat kejahatannya, padahal itu juga salah satu jahatnya hati kan. Kalau ngomongin, ya kayak Fikar, followers 500k gitu kan, anaknya Ustadz nih, ya kan ketemu aku ya aku ingin netok Nah, iya. Dan itu kalau terbiasa kan itu menjadi kebiasaan kan mas. Gak bagus ya. Iya, kemudian ketika banyak ini dia merasa ini itu yang sebetulnya banyak sesuatu yang harus dijaga. Tapi sebenarnya ya ini beneran. Aku tuh nggak ngerti. Salim, nah ngomongin Salim, apakah ini tuh sebenarnya Aku punya temen nih beneran, mungkin langsung ada di ujung. Kamu pasti pernah melakukan. Jujur kalau aku sampai segede ini pun aku belum pernah atau melakukan yang sampai gini nggak belum pernah. Lah itu karena mengikuti atau ngelihat si orang lain melakukan itu, akhirnya kita itu ingin melakukan, atau memang tahu kenapa harus melakukan itu terhadap seseorang itu. Aku pernah ngelihat bahkan. Kamu? Aku pernah, karena aku ngerasa kayak orang itu keberkahannya, karena biasa saling sama orang itu kan kayak baik sama kiai gitu kan, katakan gini. Iya. Itu aku kayak. Sedangkan Habib Ja'far aja nggak sampai yang kayak Habib. Orang kalau saling sama orang gitu. Iya, itu tadi ya beberapa. Oh berarti memang ada. Maksudnya salim itu memang ajaran dari beberapa ngomong keras kok kayak gini. Beberapa golongan ya. Beberapa golongan. Gila, untuk kamu menyelamatkan sekali. Beberapa golongan. Maksudnya memang dari ngomongin salimnya itu memang beberapa golongan itu ya mengajarkannya seperti itu. Beberapa golongan ada yang mengajarkan. Jadi itu tuh sebetulnya bukan suatu kesalahan dan sebuah kebenaran. Enggak. Iya kan maksudnya. Tapi memang enggak. Aku cuman kenapa? Apakah itu terjadi karena adat istiadatnya, atau karena kita melihat orang lain melakukan itu, atau memang kita tahu kenapa? Yang ditanyakan seperti itu. Karena memang kalau misalkan kita lihat beberapa para masyaikh, kalau misalkan orang-orang Saudi sana ya mas, ketika kita salim itu mereka ngomel karena kita sama, kayak gitu loh. Kayak kita sama, kamu sama saya nggak ada beda. Saya nggak pantas digituin, karena saya tahu diri saya sendiri. Dia lebih ke rendah gitu loh. Nah itu bagus kalau misalkan untuk pelaku yang kita gini, bagus untuk keberkahan. Maksudnya kayak gitu kan. Maksudnya kita, beliau seseorang yang pantas untuk seperti itu, kayak gitu. Tapi pertanyaannya kita nggak tahu nih. Dan kita nggak boleh nilai juga. Tapi ketika kita mungkin bisa jadi kita berada di posisi beliau-beliau, kita kuat nggak dengan tahan godaan kayak gitu? Wah kalau aku ya nggak kuat bro. Cuma yang adik-adik gini-gini. Kadang itu ada rasa. Kadang kan kita tuh tadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin orang yang tadi langsung tarik itu ada juga karakter orang yang kayak gini. Dia itu menyodorkan tangannya, tapi ketika mau dicium dia iya itu. Iya kan ada kan? Iya. Ada nggak sih? Aku tuh nggak tahu ya. Makanya ibu nggak cincin ditarik kan kiri orang. Soalnya rasa dia itu masih muda. Iya. Dan tapi dia menyodorkan tangannya. Beliau menyodorkan tangannya. Salaman. Ya kalau nggak salaman nanti dia nggak sombong lagi. Kayak gitu. Kalau kan salamannya kan gini ya. Tapi mungkin itu lebih ke adab sih mas. Kalau adab itu kan tidak saklek gitu loh. Ya maksudnya gitu. Tiap orang kan adabnya beda-beda kayak gitu. Di sini ada nggak salim itu ditaruh di
Apa ini? Kening Jidat, atau dicium di bibir? Bentar dah, nggak semuanya. Aku yakin nggak semuanya. Dicium di bibir. Kening kan? Cium. Cium. Di kening kan? Di kening kan? Saya di kening. Ada. Saya di kening. Nah, ada beneran. Itu nggak ngerti kenapa, tapi memang ada yang di kening. Karena mikirnya adalah contoh pamitan mau berangkat. Ini sharing, aku nggak tahu nanti dihujat. Jadi ada yang benar dia gini, apa ya, biar kayak kadang-kadang ada yang doain kayak semoga kayak berkah atau apa. Itu kenapa sih? Kenapa ada yang di kening, ada yang di... Nggak tahu, itu nggak ada kepercayaan mungkin. Kalau Iya, saya nggak ada mungkin kepercayaan. nggak, karena saya ketika mungkin dicium itu pakai bibir kayak geli aja gitu lah tangan saya. Kayak gitu ya nggak sih Mas, kalau saya Kok gitu. tanganmu yang geli? Enggak, kalau saya yang dicium. Kalau misalkan saya dicium tangan gitu. POV-nya dari saya mungkin ya, kayak kalau saya geli, makanya saya nggak mau buat orang lain geli. Ya udah deh gini aja, apalagi saya kan berkumis. Iya, karena memang ada yang di kening, karena ya di kening loh kayak gini kan. Iya, ada yang di pipi juga ada. Tapi itu kan maksudnya nggak ada salah benernya, maksudnya kayak gitu. Ya itu keberagaman. Ya cuman iseng aja ya. Maksudnya kayak kenapa kan aku sering ngelihat di antara hal yang berbeda itu kan. Iya, itu keberagaman. Sama orang tua aja di kening. Kalau di pacar belum suami udah di udah sampai diendus, harumnya. sampai diendus. Di pacar sampai diendus, tapi kalau di orang tua taruh di pipi, takut make up atau apa nih luntur kan. Tapi kalau sampai pacar kayak gisep ganja, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Takut, kopi dulu. Kopi loh, jelas lebih enak. Air putih? Nggak apa-apa deh, nanti aja. Nanti aja. Berarti kamu sepakat gak dengan ucapan, balik lagi ke topik yang tadi ya, ucapan bahwa pemuka agama atau ustadz butuh orang kaya juga butuh pemuka. Wah, itu berat sih ya maksudnya kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan Agak kenceng dong, biar nggak kesan aku aja ini yang iya, maksudnya kalau kayak gitu ya sepakat nggak sepakat, tapi memang ternyata ada dan banyak orang yang ngomong kayak gitu. Kamu salah satu orang, gimana kalau versi penilaianmu? Saya enggak. Kalau saya enggak. Saya tuh gini ya. Ketika memang dia itu udah menyandang seperti itu ya, apalagi orang kita udah sering dengar petuahnya, keilmuannya, ya saya nggak mau bersuudzon kayak gitu. Kita maksudnya cukup berprasangka baik, siapa tahu mungkin karena gini Mas, beberapa mereka juga kan punya pekerjaan sendiri, bisnis sendiri. Mereka cuma memanfaatkan momen, bukan memanfaatkan orang. Contoh, saya misalkan ada audiens kayak gitu kan, ya udah deh, saya daripada minta sumbangan, minta ini dikasih ini, saya lebih baik berdiri di kaki sendiri dengan membuat bisnis ini, bisnis itu. Ya kan itu real aja, sah aja kan kayak gitu. Terlebih orang atau pendengar atau jamaahnya mau beli atau enggak, ya itu jualan. Kecuali ketika dia tidak beli, diambil-ambil. Kamu kalau enggak beli masuk neraka, itu baru salah. Gila Kan sih. kayak itu kan. Ya itu benar-benar menggunakan itunya ya, apa namanya? Tapi kekuasaannya ya. Tapi kalau kamu kalau saya enggak. Karena saya yakin ya pasti ya mereka ada lah beberapa ininya, mungkin entah itu usaha, entah itu apa. Tapi kalau misalkan memang secara real di lapangan ada nggak sih? Ada kayak gitu yang tadi kita sebutkan tadi gitu lah, memanfaatkan ini. Nah, kita mungkin sebagai pengikutnya atau umat yang Islam kebanyakan ini ya, tadi kita boleh kok kritis, kita boleh kok misalkan yang memang ketika kita tidak setuju ya kita juga boleh speak up kayak gitu loh. Maksudnya kita tidak seperti kerbau yang dicucuk kemudian dibawa kemana-mana ngikut nggak kayak gitu. Semua ada takaran dan juga porsinya. Yang penting gimana cara kita menyikapinya ya. Ini kita ngebahas kayak gini bukan untuk menuduh yang Enggak. Tapi kita untuk biar semua hal yang baik itu jikalau dilakukan dengan porsinya ya akan baik. Semua hal kalau dilakukan di porsi yang berlebih juga nggak akan baik kan. Apapun makan itu yang enak kalau berlebih juga bisa jadi
Nggak baik. Nggak enak. Meskipun bener toh makan, Iya. makan yang sebenarnya enak itu, tapi kalau kita berlebih akhirnya nggak enak. Contoh nasi goreng semalam. Apa hukumnya Tan Kalau hukum untuk menghukumi saya belum punya Enggak. kemampuan. Menurutmu kayak gimana ketika kita habis disuguhi sama seseorang tuan rumah untuk menikmati dan habis itu kita makan dan tiba-tiba langsung pamit dan kita karena ada acara keagamaan juga sih, memang acara keagamaan tahlilan gitu, tapi baru selesai makan dan jaraknya itu kayak dari Sidoarjo ke sini gitu loh. Apakah itu hukumnya wajib atau kayak gimana? Harus kan habis dikasih makan kan minimal kan ngobrol dulu atau kayak gimana? Ya, kalau misalkan memang ada kepentingan ya kenapa enggak kan maksudnya paham kayak ya. gitu. Paham. Tetap habis makan langsung pamit. Tapi kan ada sesuatu yang ini maksudnya Iya, yang yang ada urgent urgent. Iya. Ya bikin orang Emang kenapa? Aja Senang. menjaga. Tapi kalau menjaga perasaan juga boleh kan kayak gitu. Itu sesuatu yang bimbang sih. paling enggak kan dia berangkatnya tahu kalau nggak sendirian kan, berlima gitu loh. Jadi ya paling nggak kan tahu. Rasa-rasanya tertuju ini tuh. Temen-temennya ini kan ya nasi goreng itu masih wungkul di sini, masih belum. Tapi ya gimana kalau ngomongin ada acara kan? Iya harus- betul. namanya teman kan perlu di support juga kan, apalagi acara tahlilan gitu Iya. kan. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang perlu ditanyain nggak? Waduh, saya bukan Asik penjawab nggak? sih. Enggak usah. Ini apa Pak? Yang bener ini. Kalau di pondok Oh, ini asik. ada nggak yang kalau cewek, kalau adik kan kebetulan pondok ya. Kalau itu ada temennya yang lesbi. Oh, aduh. Kalau yang cowok itu ada nggak yang homo gitu? Ada apa enggak kan? Iya. Ada. Oh, pertanyaannya cuman harus ngomongin ada apa enggak Ada kan? apa enggak terus kayak Kenapa gitu? Iya, kok bisa ya? Padahal di pondok itu, apa karena di pondok karena terlalu sering sendiri-sendiri itu, apa di sesamain sejenis itu akhirnya dia punya rasa nyaman yang berlebih. Tan, kamu aman kan? enggak ya? Saya Aman ya? aman-aman. Kenapa Tan menurutmu Tan? Ada karena memang pertama itu mungkin penyakit ya kayak gitu kan, penyakit. Yang kedua juga tadi apalagi waktu dulu tuh mungkin susah banget ketemu cewek ya kayak gitu. Dan bahkan Rul, segera, serem. Ayo, cepetan, segera kalau cari. adik saya itu kan, apalagi adik saya dia salah satu pondok terbesar juga ya maksudnya di Indonesia. Dan itu santrinya beribu-ribu, cowok semua, tempatnya cowok kayak gitu. Adik saya bilang langsung ke ibu saya, Bu, kalau misalkan memang lagi nafsu lah, kita bilang aja ya, lagi nafsu sama cewek, itu AA tuh ke gerbang ngeliatin cewek. Oh iya? Iya, karena Adikmu kelas berapa? sekarang kelas 3 SMA. Oh iya, wajar. Iya. Tak kira 3 SMP ngomong ke ibunya, karena- Bu, saya AA kalau lagi nafsu. Enggak, Ini maksudnya kalau serem." lagi ada ketertarikan ke perempuan ya, maksudnya gitu. Karena ada di daerah awal di tempatnya dia terkenal karena memang gini, ketika ada cowok nih misalkan dia putih, nggak ada kumis, nggak ada ini, itu tuh dibuat semenarik mungkin. Dan itu jadi incerannya kayak gitu. Tapi kalau ngomongin dari orang tua dibolehin untuk ngelihat lawan jenis di luar gerbang gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin pondok aja, gimana kita nafsu malah kita cari tontonan ibaratnya. Ya, gimana? Orang tua? Iya enggak, gimana hukumnya kan? Kalau di agama kan, masa kita nafsu malah kita cari tontonan? Ya, enggak, anggapannya kan cari tontonan. Tapi gini, kalau ibu saya tuh, ya ibu saya semuanya juga kan tidak, maksudnya nggak terlalu ini juga Iya. mas, maksudnya kan Oke, kayak oke. gitu. Ibu saya mewajarkan karena fatalnya ketika dia tidak menemukan solusi terhadap dirinya sendiri, itu teman-temannya kayak gitu ya dia melampiaskannya ke laki-laki. Tuh, Jadi ibu saya, mulai jaraknya mulai diatur sampai Arul ya. Kan mulai serem nih aku kan khawatir. Lah Arul memang merasa seperti itu. Keluar jalan-jalan muter-muter GKBC 10 menit untuk cari tontonan. Kayak gitu. Oke? Cari siluman dulu. Daripada kok Rido mbok pegang-pegang. Aku nggak mau terjadi hal-hal aneh di kantor ini.
Justru kan makanya sebetulnya sekarang juga banyak tuh psikolog-psikolog yang ditugaskan untuk mereka benar-benar tadi ya belajar tentang seksual kayak gitu. Tapi di Al-Quran sendiri terakhir ya ngomong, tapi di Al-Quran sendiri itu kayak mana sih hukumnya kalau ngomongin yang lawan sesama jenis kayak gitu tuh? Nah itu kan pernah ada kisahnya. Nah kaum Nabi Lut, ya kaum Nabi Lut. Nabi Lut? Iya, ketika kaum Sodom itu kan akhirnya dibalik. Kaum Sodom? Iya, kaum Sodomi. Kayak gitu. Dan itu azabnya maksudnya dibalik lah kayak gitu kan. Dibalik apa? Maksudnya waktu itu tuh di azabnya tuh kayak mereka tuh dibalik gitu loh, maksudnya Dibalik apa? Bumi. Kapalnya? Nabi Lut ya. Buminya tuh dibalik gitu, maksudnya di azab ditenggelamkan di tanah gitu loh, maksudnya kayak gitu. Karena ya tadi tolong ya buat Baifong, jangan latihan pengendalian bumi malah dan itu dibalik gitu kan. Enggak, maksudnya itu ya gambarannya seperti itu. Azabnya. Roll. Ya wis lah ya. Berarti intinya edukasi seks itu tetap penting ya. Iya. Tetap penting. Gila, pertanyaan dari siapa ya? Berbobot sekali ya. Oh. Sampun lah ya. Ternyata emang ngomongin Sultan kan aku kenalnya dia pendiam ya. Ternyata kamu juga punya bakat lah ya. Bakat? Kecuali dakwah, hobimu apa sih Tan? Aku pernah dengar kamu nyanyi. Apa kok nyanyi apa? Ngover main gitar. Itu musik. Enggak terlalu juga, tapi ya suka aja kayak gitu. Ngisi kegabutan. Aku sama Sultan ini ada adalah kerjasama ya. Di sini kita join project bareng, semoga lancar terus projectnya. Dan akan mulai termunculkan di konten-konten FDM. Oke ya Tan ya, siap ya? Semoga bisa menyesuaikan. Bisa lah, teman-teman di sini loh, bajingan semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi di lain kesempatan dengan Sultan karena abis ini mau sholat dulu ibadah. Jangan duniawi terus ibadah harus tetap subhanallah. Oke, terima kasih Sultan udah mau main dan sharing ke sini. Oke, terima kasih. Thank you. See you di next konten-konten FDM selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel FDM Indonesia dan juga tonton terus episode-episode lainnya dalam obrolan dalam podcast. See you semuanya.